Oh ya nggak apa-apa kan, kita compang-camping yang penting hatinya. Boleh compang-camping yang penting hatinya di kamarmu. Di dalam hati. Ya bukan pada apa yang tampak di mata. Kadang-kadang ada orang itu di mata tampaknya bahagia, tapi hatinya porak-poranda. Betul? Ya hatinya porak-poranda. Ada orang yang di mata itu tampaknya biasa-biasa saja, tapi hatinya dalam samudera bahagia yang tak bertepi. Nah, siapa itu? Mereka yang hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang hatinya syukur itu, bahagianya nggak ada tepinya. Yang nggak ada tepinya. Kenapa begitu? Karena Allah udah menyebutkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, pasti aku tambah. Dengan nun taukid, la in syakartum, lam taukid, nun taukid, la azidannakum. Pasti sungguh aku akan memberikan tambahan. Pertanyaannya, apakah tambahan dari Allah bisa dibatasi? Apakah tambahan dari Allah bisa diukur? Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam salah satu qasidahnya menyatakan, radhiyallahu anhu, lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra, ala ni'amin la astati'u laha hasra, fama sa'atun marrat alayya wa lahdhatun illa jaddadat indiyal busyra. Itu beliau menyatakan, lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra. Lisanku mengucapkan alhamdulillah untuk menunjukkan rasa syukur. Jadi rasa syukur itu ditunjukkan. Ala ni'amin la astati'u laha hasra. Atas nikmat-nikmat yang enggak mungkin bisa aku hitung. Ya. Allah menyatakan lan tuhsuha. Kalian enggak mungkin bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu diberikan, setelah itu kalau kita syukur ditambah nikmat lagi. Bagaimana kita bisa menghitung nikmatnya Allah Ta'ala? Enggak mungkin bisa. Makanya, fama marad alayya, tidaklah berlalu satu waktu kepadaku, illa jaddadat indiyal busra, illa jaddadat indiyal busra. Melainkan aku mendapatkan kebahagiaan yang baru lagi. Jadi bahagianya fresh terus. Ya, kalau teman-teman baru itu bahagianya ada limitnya. Ya, sepekan bahagia, sepekan kemudian muncul masalah. Sepekan ketiga mulai belajar mengatasi masalah. Ya, sepekan keempat bisa jadi bermasalah. Ya, bisa jadi bermasalah. Bahagianya itu kalau enggak disyukuri ya begitu. Kalau enggak disyukuri begitu, bisa poranda. Tapi bahagianya orang yang syukur, orang yang syukur sama Allah Ta'ala, bahagianya selalu baru, enggak ada bosannya. Nah, makanya orang yang mencari ilmu itu walaupun bentuknya sama, duduknya ya seperti ini. Betul ya? Duduknya seperti ini. Kajiannya berulang. Orangnya sama. Ya orangnya sama. Tapi rasa bahagianya selalu berbeda. Nah, saya sampaikan ini sebagai ungkapan bahagia saya melihat antum semua. Jadi senang itu asyik. Enggak bisa diungkap kata-kata. Jika kalimat bisa merangkai apa yang ada dalam jiwa, maka akan kutumpahkan semua kata untuk menunjukkan cintaku pada kalian semua. Masya Allah. Untung kalian ini pria. Di sana enggak ada ya. Kita berada di Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan yang teristimewa. Ya, bulan yang teristimewa. Bulan yang Allah Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul utusannya. Ya, Rasulullah diangkat jadi utusan Allah di bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Nah, itu di malam hari, Lailatul Qadar. Malam turunnya Al-Quran tersebut, makanya
Qadar itu tidak diketahui tanggal berapa. Tidak diketahui tanggal berapa. Karena itulah buat kita semua usahakan setiap malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau pas Lailatul Qadar yang mesti dapat. Kita menyikapinya setiap malam Lailatul Qadar insya Allah. Nah, dahulu waktu saya masih berguru sama Habib Anis, setiap malam itu kalau bulan suci Ramadan setelah sholat tarawih 20 rakaat, kemudian witir 3 rakaat, selain di malam Jumat, kalau malam Jumat tarawih 20, witirnya 11 rakaat. 11 rakaat witirnya itu lebih lama daripada 20 rakaat 1 juz seperempat. Lama itu, 20 rakaatnya 1 juz seperempat. Setelah selesai, doa, zikir, duduk di serambi Masjid Riyadh, kita sebut Zawiyah. Di situ setiap malam diawali dengan baca Al-Quran, pembuka juz. Jadi kalau hari pertama ya, pembuka juz pertama. Hari kedua, pembuka juz kedua. Terus begitu. Nah setelah itu disenandungkan qasidah. Nah Habib Anis kemudian menjelaskan isinya apa. Sambil kita makan santapan ringan sama minum teh. Terus lihat wajah. Masabihuna fid dayaji. Itu. Pelita kami dalam kegelapan-kegelapan. Wujuhur rijalil kirami. Suara saya untungnya enggak bagus. Ya. Jadi pelita kami dalam kegelapan adalah wujuhur rijalil kiram. Wajahnya orang-orang yang mulia. Itu kalau lihat Habib Anis saat itu sudah enggak pengen saya. Karena wajahnya itu betul-betul bercahaya. Apalagi setelah sholat tarawih itu. Menyala ya, sangat menyala. Setiap awal juz dijelaskan tuh, isinya apa gitu. Terus bercerita. Nah itu duduk dengan orang-orang soleh itu enggak. La tuqdha, majalisul ikhwan, la tuqdha. Kalau kamu punya wirid namanya sholat ba'diyah. Punya wirid namanya rotib, namanya apapun itu. Kemudian datang orang soleh atau lagi duduk sama orang soleh. Tiba waktu wirid kita. Wiridnya bisa dikodok nanti. Tapi kalau duduknya sama orang soleh, la tuqdha. Tidak bisa dikodok, bisa diganti. Orang solehnya pergi gimana kita mau manggilnya kembali kan susah. Jadi kalau lagi duduk sama orang-orang soleh jangan mikir wirid kita. Jangan mikir wirid karena bisa dikodok, bisa diganti nanti. Nah, di situ banyak sekali kisah yang saya peroleh selama duduk sama Habib Anis. Saya itu memandang wajah Habib Anis dari kelas 2 SD. Memandang wajahnya, amalan saya itu. Setiap malam Jumat saya cuma memandang wajahnya Habib Anis itu. Dari kelas 2 SD. Kemudian setelah saya lulus SMA, saya di Dalwa kurang lebih 6-7 bulan, terus kembali ke Solo. Sejak hari itu tahun 95, duduk di hadapan Habib Anis sampai beliau wafat di 2006. Ya dari tahun 95 sampai 2006, duduk itu. Tiap hari saya melihat wajah beliau. Dan nikmatnya melihat wajah beliau itu selalu disuguhin wajah murah senyum. Senyum. Nah, kalau duduk sama orang disuguhinya senyum enak atau enggak enak? Enak. Makanya orang-orang soleh itu ciri-cirinya, ciri-ciri penghuni surga. Murah senyum. Nah sementara kita disuruh senyum aja kok mahalnya luar biasa. Senyumku mahal. Iya, kita murah senyum. Kepada siapapun, ayo kita latihan murah senyum. Karena senyum adalah sodakoh. Tapi senyum yang muncul dari hati. Nah, senyum tuh kalau muncul dari hati, enggak capek itu. Ya enggak capek. Energinya positif. Badan kita jadi seger. Ya kita juga jadinya nyaman, kita jadi enak. Nah, ciri-ciri penghuni surga murah senyum. Karena itu kalau kita kok senyumnya kurang murah, bahaya itu. Waspada. Jangan mengatakan memang template saya begini. Ini ada yang beralasan template-nya begini, enggak boleh. Al-akhlaq bitakhalluk
wal ilim bitta'allum, wal hilm bitahallum. Yang namanya budi pekerti diantaranya murah senyum itu bitakhalluk. Dengan cara paksakan diri untuk senyum. Yang namanya orang bodoh suruh apa? Belajar ilmu dengan bita'allum. Dengan belajar. Yang namanya kesantunan, kesabaran, bitahallum. Ya dengan latihan, sabar. Jangan ngomong, oh saya memang orangnya nggak bisa sabar. Nggak boleh. Ya, bitahallum dengan latihan. Nah kalau kita latihan senyum bertahun-tahun, nanti insya Allah ya kita akan mengecap buahnya. Diri kita sendiri bukan orang lain. Ya orang lain dapat ya alhamdulillah, tapi diri kita sendiri akan dapat yang luar biasa. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain dapat ya alhamdulillah, tapi sebetulnya kita tuh lagi berbuat baik untuk diri kita sendiri. Di antara akhlaknya Habib Anis yang pernah saya lihat langsung ya, karena banyak sekali itu, sangat banyak. Habib Anis itu rahimahullah sangat perhatian kepada setiap orang yang duduk bersama beliau. Ya, setiap orang. Ada dokter, ada insinyur, ada arsitek, duduknya. Ya. Kajian Ihya Ulumuddin, kajian fikih, kajian tafsir. Nah di situ Habib Anis berusaha agar setiap orang bisa bicara tuh. Jadi saya ada tamu kok, ini insinyur. Insinyur kan nggak bahas tafsir ya. Nah ada tamu kok dokter. Dokter kan nggak bahas tafsir. Itu Habib Anis mampu mengaitkan kajian itu dengan profesi setiap orang itu. Itu kalau nggak salah ada obat yang modelnya begini ya. Gimana Pak Dokter? Nah, dokternya senang ngomong, iya betul begini. Yang lain, oh. Sehingga tidak Habib Anis sentris. Iya, semua orang diajak bicara. Tapi hasilnya beliau jadi kiblat. Karena semua orang diajak bicara, semua orang fokus pada beliau. Itu namanya ilmu berbagi. Jadi kalau kita suka membagi, justru orang itu akan datang kepada kita. Ya, akan fokus sama kita. Balik seperti bal pingpong. Dilemparkan ke tembok, ya balik ke kita. Seperti bal basket ya. Kalau kita lemparkan ke tembok, akan kembali ke kita. Kalau kita kasih perhatian ke orang banyak akan perhatian sama kita. Tapi kalau kita nggak memperhatikan orang, ya orang nggak akan perhatikan diri kita. Simple ya, sangat sederhana. Sehingga di antara yang hadir itu ada orang tua namanya Haji Rahmat almarhum rahimahullah. Ini kisah udah berulang kali saya sampaikan, tapi sedap terus didengar. Haji Rahmat ini usianya sangat lanjut, tapi kalau hadir ke Masjid Riyadh gak pernah terlambat. Beliau naik motor, ya motor zaman dulu ya, jadul tuh. Naik motor pernah mau sholat berangkatnya kan dari depan Slamet Riyadi itu. Di tempat yang jual bunga-bunga itu ya. Nah di situ. Naik motor, mau sholat subuh, lewatnya Lawang Gapit. Ya, lewat Lawang Gapit tuh ya, Baluarti itu. Karena nggak mau terlambat ya, jadi fokusnya itu ke masjid. Sehingga pintu Lawang Gapit yang nggak kelihatan itu, ya nggak kelihatan kalau lagi ditutup. Ya, Haji Rahmat bruk nabrak pintu Lawang Gapit. Tapi ke masjidnya nggak terlambat. Saking semangatnya, artinya berangkatnya itu awal. Pintunya Baluarti belum dibuka. Nah Haji Rahmat ini karena usianya lanjut, beliau ya mohon maaf giginya sudah tidak seperti jenengan ya. Kalau saya ini udah gigi ya mirip-mirip Haji Rahmat. Tapi masih utuh, banyak utuhnya tapi tambalan-tambalan. Kalau antum kan Masya Allah utuh semua tuh ya. Ya kalau dibuka gitu kan kelihatan giginya masih cakep semua, tapi jangan dibuka. Jangan dibuka. Nah, di Masjid Riyadh setiap siang kalau kajian itu menunya teh, yang namanya teh ya betul-betul teh, bukan wedang gula.
Nah kalau kita kan teh sementing apa? Nas gitel ya, panas lagi kental, tapi yang terasa cuma legini tok engko. Ya gula, sehingga rasa tehnya kurang terasa. Ini teh yang berkualitas, ya teh yang berkualitas. Kemudian ada crackers atau roti gabin tipis itu, kemudian kacang. Kacang itu ada dua, ada kacang bawang, ada kacang mete. Nah masalahnya Haji Rohmat pengen makan kacang, tapi kalau setiap makan kacang jadi permen. Paham ya? Beliau tuh pengen tapi tidak bisa gitu. Suatu hari kajian mulai jam habis adzan zuhur, biasanya Habib Anis itu keluar sebelum adzan zuhur, setengah 12 sudah keluar. Nah saya di dalam rumah sama Habib Anis duduk jam 11, saya lihat di luar kamar Habib Anis lagi duduk bersila, pegang penumbuk yang untuk numbuk jamu itu. Kemudian ada wadah warna putih porselen itu ya, untuk numbuk jamu. Terus ada Tupperware, tapi mereknya bukan Tupperware ya, atau mungkin Tupperware juga. Kecil-kecil tuh, bukan segede ini ya, kecil-kecil. Saya lihat Habib lagi ngapain ini? Terus saya nanya, Habib lagi numbuk apa? Numbuk kacang. Ya, numbuk kacang. Sampai halus. Setelah itu disendokin, ditaruh di Tupperware tadi. Ada berapa kotak gitu ya. Sambil tersenyum ngomong, hari ini Haji Rohmat biar bisa makan kacang. Hari ini Haji Rohmat biar bisa makan kacang. Gak diserahkan orang lain. Gak nyuruh pelayannya, gak nyuruh pembantunya, gak nyuruh siapapun, dikerjakan sendiri. Itu Habib Anis. Begitu keluar dibawa sendiri. Haji Rohmat ada di situ, langsung serahkan. Haji Rohmat nih makan kacangnya. Sejak hari itu Haji Rohmat bisa makan kacang, disendokin, dia makan kacang khusus buat Haji Rohmat. Yang lain gak boleh sentuh. Sehingga beliau senang. Oh segitunya tuh ya Habib Anis memperhatikan orang yang hadir. Kita mau niru, ya pengen tapi sanggup. Tidak gampang lah ya, tidak gampang itu. Diperhatikan betul ya, diperhatikan betul. Sampai makan kacang saja diurus gitu ya. Makan kacang diurus. Kemudian Habib Anis sebelum meninggal kan kena sakit stroke ya. Stroke yang cukup berat di akhir usianya. Karena memang sakit jantung yang sudah bertahun-tahun. Beliau itu punya sakit jantung yang sudah bertahun-tahun dengan level penyumbatan di 3 pembuluh darah itu yang sangat tinggi. Prosentasenya itu di atas 50% rata-rata. Dan sudah dipasang alat pacemaker untuk memacu detak jantungnya biar normal, biar stabil. Tapi kegiatannya Habib Anis itu mengalahkan kita yang muda. Sholatnya, terima tamunya, ke pasarnya, jaga tokonya. Kalau lagi bangun naik-naik ke atasnya, kita sampai melihat ini Habib nggak punya sakit. Padahal itu kondisi jantungnya kalau kita sudah menggap-enggap, kalau kita udah begitu. Tapi beliau santai, nggak pernah ngeluh jantung saya, nggak ada sama sekali. Semua dijalankan itu dengan senang hati, sehingga kita nggak pernah sadar kalau Habib Anis punya sakit jantung. Ya sampai sebelum meninggal, beliau kena stroke karena jantungnya itu. Ya karena jantungnya kena stroke. Beberapa kali itu. Nah di antaranya saat itu menjelang Ramadan, Rajab kena stroke. Tidak keluar terima tamu otomatis ya, karena dirawat di rumah sakit. Nah di bulan Ramadan, stroke-nya itu separuh tubuh tidak bisa bergerak seperti separuh yang lain. Bisa bergerak, tapi tidak seperti separuh yang lain. Dan tidak bisa berbicara. Kecuali yang fasih adalah melantunkan satu qasidah. Allahu Allah, Allahu Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah,
Allahu Allah mitna ala dinil Islam. Allahu Allah, Allahu Allah mitna ala dinil Islam. Bisanya cuma itu. Waktu itu pada senang ya, Habib Anis sudah bisa baca qasidah. Saya waktu itu yang paling sedih itu. Karena yang lain cuma bilang Habib Anis bisa baca qasidah. Sampai Habib Syekh buatkan album saat itu. Itu albumnya Habib Syekh Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu di bulan Ramadan dibuatkan karena dengar Habib Anis udah bisa baca qasidah gitu. Nah sementara saya yang paling sedih karena itu qasidah artinya apa? Ya Dzal Jalali wal Ikram, duhai Allah yang maha agung dan maha mulia, mitna ala dinil Islam. Wafatkan aku dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya, bisanya cuma itu. Nah, Ramadan beliau keluar, pas kajian siang itu keluar. Semua senang, wah Habib Anis sudah bisa duduk ngaji. Beliau duduk bersila, kemudian menyimak kajian, karena udah nggak bisa bicara. Nah, setelah selesai kajian biasanya kan berjabat tangan, salaman-salaman gitu. Keluarga mengatakan jangan ada yang salaman ya, karena Habib belum pulih kesehatannya, ya jangan ada yang salaman. Apa yang dilakukan Habib Anis, beliau tidak mengatakan jangan salaman, enggak ngomong begitu. Beliau justru mengatakan, ayo salaman, karena tahu semua sudah rindu pengen salaman. Jadi tidak mikirkan dirinya, biar orang senang. Wah keluarganya ya kaget ya, gimana monahan yang mau bapaknya sendiri. Nah akhirnya beliau duduk, kemudian semua berdiri seperti biasanya kan salaman itu, cium tangan. Melihat orang-orang itu pada sampai di hadapan beliau duduk cium tangan, maka beliau yang stroke itu langsung bangun begini. Kita tidak bisa karena ini lagi bukan di lantai ya. Langsung bangun berdiri, kemudian ngasihin tangan. Kenapa? Enggak mau ngerepotin orang. Mikirnya itu sampai segitu. Paham enggak ya? Jadi beliau memaksakan diri langsung berdiri, jangan sampai orang duduk hanya mau cium tangan sama saya. Itu Habib Anis. Nah, dan saking perhatiannya sama orang, beliau rahimahullah kalau mau keluar majelis, tangannya itu diharumkan dengan parfum yang susah dicari tandingannya. Tangannya diharumkan. Kasih parfum, kemudian dikasih gahru yang khusus. Dibolak PK, sudah mau memuliakan tangan saya, maka saya harus memuliakan hidung mereka. Ya, mereka sudah mau memuliakan tangan saya, menghormati tangan saya, mencium tangan saya, maka saya harus memuliakan hidung mereka. Dikasih aroma yang luar biasa. Sementara kita habis makan terasi kasihkan orang. Iya, nih cium tangan. Habis makan terasi, makan sambel, aroma enggak jelas kasihkan orang. Enggak perhatian sama orang, enggak punya rasa sama orang lain. Kalau Habib Anis enggak begitu, ngajarin. Kalau orang mau cium tangan kamu harus muliakan hidungnya gitu. Dan itu dicontoh sama almarhum ayah saya. Saya itu kalau setiap pagi, saya kan cium tangan, cium kening ayah saya dan ibu saya itu. Maka ayah saya keningnya dikasih parfum. Ya, biar anak saya senang nyium kening saya. Ya, nah kalau kita sebagai bapak, ambungan mambu gak apa-apa. Bapakmu ini ya, cium apa. Kadang kita seperti itu ya. Nah, gak perhatian sama orang lain. Jadi orang-orang soleh itu sangat perhatian kepada yang di sekitarnya. Sangat perhatian kepada orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Termasuk santri yang belajar kan berjasa. Kalau nggak ada santri, guru nggak dapat pahala. Betul kan? Guru nggak dapat pahala. Dari sisi guru harus melihatnya seperti itu. Dari sisi santri nanti lihatnya beda lagi. Masing-masing punya sudut pandang sendiri dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya apa yang pernah diajarkan sama Habib Anis ke saya adalah ketika membangun Masjid Riyadh. Itu membangun Masjid Riyadh itu kan butuh duit yang sangat banyak. Beliau duduk, lihat bangunan itu, terus noleh ke saya.
siang hari itu. Saya lupa bulannya ya, entah itu di Ramadan atau di luar Ramadan. Mungkin di luar Ramadan. Lihat ke saya sambil mengatakan, novel, la akhaf. Novel saya nggak takut. Jadi biasanya kalau kita bangun nggak punya duit, harusnya takut ya. Bangunan belum selesai nggak punya duit, harusnya takut. Tapi Habib Anis mengatakan pada saya, novel, la akhaf. Saya nggak takut. Saya punya Allah. Nah, saya punya Allah. Nah, ini orang sekarang ini kebanyakan yang diandalkan bukan Allahnya, tabungannya, maka hidupnya banyak takutnya. Yang diandalkan temannya, maka hidupnya banyak takutnya. Yang diandalkan kepandaiannya, maka hidupnya banyak takutnya. Tapi kalau kita andalkan Allah kita, insya Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak akan khawatir-khawatir gitu. Khawatir itu mungkin cuma lewat karena dibawa sama setan, tapi nggak boleh mampir. Langsung kita usir gitu. Ya kita usir. Nggak boleh khauf. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah kemudian Habib Anis kalau tadi dikatakan saya punya Allah. Beliau ini orang yang sangat perfeksionis dalam melayani orang lain. Termasuk dalam berpakaian. Sederhana tapi perfeksionis. Kenapa? Ya orang lihat saya biar senang. Ya orang lihat saya biar senang. Karena kita ini kan hidup bermasyarakat. Gak boleh semau-mau kita sendiri. Kadang-kadang senang ya karepmu, rasa senang ya karepmu. Itu kalau kita. Gak boleh. Kalau di kamarmu terserah. Di kamar kita terserah. Tapi begitu keluar dari rumah, kita ini sudah menjadi milik masyarakat. Makanya wajahnya harus ditata yang benar, pakaiannya harus ditata yang benar. Jangan sampai mengganggu orang lain. Biar orang senang sama kita. Itu muslim. Jadi muslim itu mikirnya tuh gitu. Ya, bukan, oh ya nggak apa-apa kan. Kita compang-camping yang penting hatinya. Boleh compang-camping yang penting hatinya di kamarmu. Seperti Sayyidina Abu Bakar Al-Adni radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar Al-Adni itu seorang ulama, wali besar. Terserah orang mau percaya boleh, enggak percaya juga boleh. Orang mau cinta boleh, enggak cinta ya itu terserah bagiannya masing-masing. Mau percaya kisahnya boleh, enggak percaya kisahnya boleh. Ini buat yang percaya saja ya. Nah itu Sayyidina Abu Bakar Al-Adni radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam sejarah kehidupan para wali, beliau itu kalau jalan naik kuda kan sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Naik kuda, kudanya itu tidak jalan di atas tanah. Kenapa? Karena murid-muridnya gelarkan karpet. Jadi kudanya jalan di atas karpet. Yang menunjukkan madharnya ilmu. Ini ulama itu harus dihargai. Tapi hidupnya itu sangat menghargai orang yang cari ilmu. Dan orang yang punya ilmu. Jamu tamunya, jamu pencari ilmu, ya luar biasa. Dermawannya luar biasa. Suatu hari beliau dihadang sama seorang yang belum beragama Islam. Ada yang mengatakan seorang turunan Yahudi. Ya, turunan Yahudi menghadang beliau, rahimahullah. Kamu katanya cucu Nabi. Ya katanya cucu Nabi. Itu ucapan kakekmu pasti benar kan? Iya, ucapan Rasulullah SAW pasti benar. Faktanya kok enggak benar? Katanya si Yahudi tadi. Faktanya kok enggak benar? Enggak benar bagaimana? Itu kakekmu kan bilang, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, atau kama qala SAW. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Dan surga bagi orang kafir. Nah ini faktanya, saya kata Yahudi tadi, saya ini kafir kata beliau. Tapi kok hidup saya susah. Sementara kamu yang mukmin, kok hidupnya kaya raya, mewah-mewah. Senang, bahagia. Tidak seperti saya yang kafir nih, yang susah ini. Kata Yahudi tadi. Maka dijawab sama Habib Abu Bakar Al-Adni radhiyallahu ta'ala anhu, kakek saya enggak salah.
kamu yang salah paham. Salah paham bagaimana? Maksud kakek saya, kehidupan kamu, adunya sijil mukmin, orang beriman itu di dunia, kenikmatan yang dia miliki dibanding kenikmatannya di surga nanti, maka nikmatnya dia itu seperti nikmatnya orang dalam penjara. Masih terbatas. Jadi semua yang kamu lihat saya dengan ini kenikmatan yang terbatas. Nanti ya di akhirat itu ya saya dapat kenikmatan yang unlimited. Maka ketika dibandingkan nikmatnya akhirat dengan nikmatnya dunia, saya seperti dalam penjara. Jadi kita jangan salah menafsirkan hadis. Adunya sijilul mukmin, berarti mukmin di dunia harus susah-susah gitu. Enggak, nikmatnya di dunia kalau dibanding di akhirat itu seperti di penjara. Wa jannatul kafir. Dan buat orang kafir dunia itu surga dibandingkan siksanya nanti di neraka. Maka di dunia dia seperti dalam surga karena di akhirat nanti akan disiksa. Begitu dengar jawaban seperti itu langsung ucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam. Begitu masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar Al-Adani buka jubahnya. Jubah yang mewah itu dibuka kemudian dihadiahkan. Setelah dihadiahkan, yang lihat kaget. Loh ternyata di dalamnya kaosnya kok karung goni kalau bahasa kita. Yang di dalam tuh kok sangat sederhana. Kaosnya lecek gitu ya. Maka ditanya itu kok dalamnya nggak mewah? Dijawab, yang untuk kalian lihat, saya pakai semewah mungkin karena untuk menyenangkan hati kalian. Yang untuk saya yang seperti ini, untuk menghadap Allah Ta'ala. Biar saya tetap tawadhu, merendah diri, gak sombong, ngerti. Saya cukup pakaian yang seperti ini saja. Sudah punya niat begitu belum kalau pakai pakaian?